Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang desain penelitian etnografi. Etnografi menurut Rivers merupakan jenis penelitian kualitatif yang mengumpulkan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menghasilkan penjelasan rinci, jelas, dan komprehensif mengenai berbagai fenomena sosial budaya. 1. Jenis penelitian. Jenis penelitian dibagi menjadi dua macam, yaitu etnografi kritis dan etnografi realistis. Yang kedua, subjek penelitian, yang dimana orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian. Yang ketiga, jenis data, yaitu ada data primer dan data sekunder. Yang keempat, sumber data. Ada sumber data tulisan dan sumber data tertulis. Yang kelima, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi, recorder. Teknik analisis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian etnografi adalah teknik analisis tematik. Jenis-jenis etnografi menurut Muek yaitu ada 4, yang dimana ada etnografi klasik, etnografi sistematis, etnografi interpretif, critical etnografi. Menurut Creswell itu ada 3, etnografi realis, studi kasus, dan etnografi kritis. Manfaat penelitian etnografi ada 2, yaitu memberi sumbangan langsung dalam bentuk penjelasan soal keteraturan dan evaluasi dalam tingkah laku sosial manusia. Yang kedua, jadi sarana memahami masyarakat yang kompleks dan multikultur. Kesimpulannya, etnografi menurut Rivers merupakan jenis penelitian kualitatif yang mengumpulkan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk penjelasan rinci, jelas, dan komprehensif mengenai berbagai fenomena sosial budaya. Desain penelitian etnografinya itu ada jenis penelitian, subjek penelitian, jenis data, sumber data. Teknik pengambilan datanya itu ada observasi, wawancara, dokumentasi, dan recorder. Teknik analisis data. Teknik analisisnya itu tentang tematik etnografi. Jenis-jenis etnografinya menurut White dan menurut Creswell. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Suci Ramadhani Nasution dengan pertanyaan, apa metode yang biasa digunakan dalam penelitian etnografi dan bagaimana cara mengidentifikasi data dalam konteks penelitian etnografi? Bagaimana cara menganalisis data dalam penelitian etnografi? Bagaimana cara menggunakan informasi yang didapatkan dalam penelitian etnografi? Dan bagaimana cara mempresentasikan hasil penelitian etnografi? Saya akan menjawab satu persatu pertanyaan tersebut. 1. Beberapa metode yang umum digunakan dalam penelitian etnografi adalah observasi partisipatif, yang dimana metode ini melibatkan penelitian secara aktif terlibat dalam kehidupan kelompok yang diteliti. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan metode yang umum digunakan dalam penelitian etnografi. Peneliti melakukan wawancara dengan anggota kelompok yang diteliti untuk memahami pandangan, pengalaman, dan perspektif mereka terkait dengan topik penelitian. Yang ketiga, observasi non-partisipatif, yaitu metode ini melibatkan pengamatan dari luar kelompok yang diteliti. Peneliti mengamati kegiatan dengan interaksi kelompok secara objektif tanpa terlibat secara langsung. Yang keempat, dokumen dan analisis arsip. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen seperti catatan sejarah, tulisan, foto, atau rekaman yang terkait dengan kelompok yang diteliti. Objek penelitian, yang dimana subjek atau fenomena yang diteliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik atau mencapai tujuan peneliti tertentu. Objek peneliti dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau bahkan fenomena alam. Misalnya, jika penelitian dilakukan tentang pengaruh makanan terhadap kesehatan manusia,
Objek penelitian dapat berupa populasi manusia yang terlibat dalam penelitian tersebut. Jika penelitian tersebut berfokus pada dampak perubahan iklim terhadap ekosistem hutan, objek penelitiannya mungkin berupa hutan-hutan tertentu yang terpilih. Pemilihan objek penelitian sangat penting dalam menentukan metodologi pengumpulan data dan analisis yang akan dilakukan. Objek penelitian harus relevan dengan pertanyaan peneliti yang diajukan dan memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Cara mengidentifikasi data dalam konteks penelitian etnografi. Dalam konteks penelitian etnografi, mengidentifikasi data melibatkan proses pengumpulan informasi tentang kelompok atau budaya yang sedang diteliti. Berikut adalah beberapa cara untuk mengidentifikasi data dalam penelitian etnografi. Observasi partisipatif. Peneliti terlibat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari kelompok yang diteliti. Observasi partisipatif melibatkan pengamatan secara aktif terhadap interaksi sosial, kegiatan, praktik budaya, dan konteks di mana kelompok beroperasi. Peneliti dapat mencatat pengamatan dan pengalaman pribadi dalam catatan lapangan. Wawancara merupakan metode penting dalam penelitian etnografi. Penelitian melakukan wawancara dengan anggota kelompok yang diteliti untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang pandangan, pengalaman, nilai, dan keyakinan mereka. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya, atau tidak terstruktur, pertanyaan yang fleksibel dan terbuka. Cara mempresentasikan hasil peneliti etnografi. Mempresentasikan hasil peneliti etnografi melibatkan beberapa langkah penting. Berikut adalah panduan umum tentang cara mempresentasikan hasil penelitian etnografi. Yang pertama, pendahuluan. Mulailah presentasi dengan memberikan latar belakang tentang peneliti etnografi yang telah Anda lakukan. Jelaskan tujuan penelitian Anda, pertanyaan penelitian yang ingin Anda jawab, dan konteks budaya atau komunitas yang menjadi fokus penelitian. Yang kedua, metode penelitian. Jelaskan metode yang digunakan dalam penelitian etnografi Anda. Misalnya, jelaskan apakah Anda melakukan observasi partisipatif, wawancara mendalam, atau pengumpulan data lainnya. Diskusi pendekatan analisis data yang Anda gunakan, seperti analisis tematik atau analisis naratif. Yang ketiga, deskripsi komunitas atau budaya. Sampaikan informasi penting tentang komunitas atau budaya yang Anda teliti. Jelaskan aspek-aspek penting dari kehidupan mereka, seperti sistem nilai, kebiasaan, dan struktur sosial. Gunakan contoh konkret atau cerita yang menggambarkan pengalaman dan perspektif individu dalam komunitas. Yang keempat, temuan penelitian. Presentasikan temuan utama dan penelitian Anda. Identifikasi pola-pola, tema, atau konsep kunci yang muncul dari analisis data Anda. Gunakan contoh kasus atau kutipan dari peserta penelitian untuk mendukung temuan Anda. Selanjutnya itu visualisasi data seperti diagram atau grafik juga bisa digunakan untuk memperjelas temuan Anda. Yang kelima, analisis dan interpretasi. Ada dua, jelaskan analisis dan interpretasi Anda terhadap temuan peneliti. Diskusikan makna atau implikasi dari temuan tersebut dalam konteks yang lebih luas. Bandingkan temuan Anda dengan peneliti etnografi sebelumnya atau teori yang relevan. Yang keenam, refleksi peneliti. Bagikan refleksi pribadi tentang pengalaman peneliti Anda, termasuk tentang yang dihadapi dan wawasan yang diperoleh. Diskusikan juga batasan peneliti dan saran untuk penelitian selanjutnya. Yang ketujuh yaitu kesimpulan. Ada dua, ringkaslah temuan peneliti Anda dan kemukakanlah kesimpulan utama. Yang keduanya, jelaskan kontribusi peneliti etnografi Anda terhadap pemahaman tentang komunitas atau budaya yang diteliti. Yang kedelapan, diskusi dan pertanyaan. Berikan kesempatan bagi audiens untuk berdiskusi dan bertanya tentang penelitian Anda. Tanggapi pertanyaan dengan baik dan gunakan kesempatan ini untuk menjelaskan atau mengklarifikasi aspek-aspek tertentu dari penelitian Anda. Yang kesembilan, referensi, yaitu ada terakhir, berikan daftar referensi atau sumber yang Anda gunakan dalam penelitian Anda. Pastikan presentasi Anda sudah
dipahami. Kemudian dipahami menggunakan visualisasi yang jelas dan menjaga konsistensi dalam alur cerita. Selain itu, perhatikan juga audiens Anda dan sesuaikan presentasi Anda dengan tingkat pemahaman mereka. Lanjut ke pertanyaannya. Untuk menggunakan informasi yang diperoleh dalam peneliti etnografi, yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, analisis data. Setelah mengumpulkan data etnografi, langkah pertama adalah menganalisis data tersebut. Pelajari catatan lapangan, wawancara, observasi, dan materi lain yang dikumpulkan dengan cermat. Identifikasi pola, tema, dan tren yang muncul dari data Anda. Gunakan metode analisis kualitatif seperti pengkodean tematik, analisis naratif, atau analisis grounded theory untuk memahami dan mengorganisir data Anda. Yang kedua, interpretasi dan pengertian. Setelah menganalisis data, Anda perlu menginterpretasikan temuan Anda. Ini melibatkan penghubungan data dengan konteks budaya dan sosial yang relevan. Carilah makna di balik perilaku, tindakan, dan praktik yang diamati. Cobalah untuk memahami perspektif dan sudut pandang pada partisipan serta konteks sosial yang mempengaruhi mereka. Proses ini akan membantu Anda memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kelompok atau komunitas yang diteliti. Yang ketiga, konteks teoritis. Gunakan konteks teoritis untuk memperkuat pemahaman Anda. Pelajari teori yang relevan dalam antropologi atau bidang terkait yang dapat memberikan pandangan atau kerangka kerja yang berguna untuk menafsirkan data etnografi Anda. Ini dapat membantu Anda membuat hubungan antara data dan teori, serta memperluas pemahaman tentang fenomena yang diamati. Yang keempat, penulisan laporan. Setelah menganalisis dan menginterpretasikan data, tuangkan temuan Anda ke dalam laporan peneliti. Rangkum penemuan utama Anda, sertakan contoh data dan kutipan untuk mendukung argumen Anda, dan jelaskan metode penelitian yang digunakan. Pastikan laporan Anda memadai, teratur, dan koheren sehingga orang lain dapat memahami dan mengevaluasi temuan Anda. Yang kelima, refleksi dan validitas. Etnografi sering melibatkan keterlibatan peneliti secara langsung dalam situasi yang diteliti. Oleh karena itu, penting untuk merenungkan peran dan pengaruh pribadi Anda dalam proses penelitian. Pikirkan tentang bagaimana posisi, nilai-nilai, dan biasa peneliti dapat mempengaruhi penafsiran dan presentasi data. Selain itu, berikan penjelasan yang jelas tentang validitas peneliti Anda dan bagaimana Anda memastikan keabsahan temuan Anda. Yang keenam, komunikasi temuan. Bagikan hasil peneliti etnografi Anda dengan audiens yang relevan. Ini bisa melalui presentasi di konferensi, publikasi dalam jurnal akademik, atau penulisan buku. Pastikan untuk mempertimbangkan etika dan penelitian dan menjaga kerahasiaan dan privasi partisipan yang diteliti saat berbagi temuan Anda. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat menggunakan informasi yang diperoleh dalam penelitian etnografi dengan cara yang sistematis, analisis, dan bermanfaat bagi pemahaman tentang kelompok atau komunitas yang diteliti. Mungkin itu saja, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.